Audio Jungle. Ketentuan hukum istihadah yang adatnya berubah-ubah secara teratur selama 2 kali putaran, dan ingat masa putaran adat. Acuannya, haid disesuaikan dengan masa putaran. Ini yang dipakai acuan. Haid disesuaikan dengan masa putaran. Contoh, perempuan punya adat haid bulan ke-1 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Jadi putarannya selalu bergantian 3 hari, 5 hari, 7 hari. Terus selalu bergantian 3 hari, 5 hari, 7 hari. Misalnya perempuan semacam ini mengalami istihadah di bulan ke-7, bulan ke-9. Istihadahnya 2 bulan misalnya. Bulan ke-7 sampai bulan ke-9, berarti istihadahnya 3 bulan. Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 dia mengalami istihadah. Jadi kan sesuai putaran 3, 5, 7. Jadi yang dipakai acuan itu adalah haid disesuaikan dengan masa putaran. Jadi ketika mengalami istihadah, jadi istihadah di bulan ke-7, maka haidnya 3 hari. Istihadah di bulan ke-8, haidnya 5 hari. Istihadah di bulan ke-9, haidnya 7 hari. Tapi sama ya, kalau di bulan pertama, istihadah di bulan pertama ini ada hukum tarobus, karena dia belum tahu apakah dia istihadah atau tidak, karena belum melewati masa 15 hari. Kalau di bulan kedua, bulan ketiga, sudah ada pengalaman di bulan pertama, jadi langsung menentukan haidnya 5 hari, istihadahnya berarti 25 hari. Di bulan ke-7 sudah ada pengalaman, berarti haidnya 7 hari, istihadahnya 23 hari. Bila mana perempuan ini misal di bulan kedua sudah mandi, sudah menentukan sesuai adat 5 hari, ternyata di hari ke-10 darahnya berhenti. Maka ketika di masa darah berhenti itu, waktu darah berhenti itu wajib mandi suci. Jadi mandinya di hari ke-5 sama di hari ke-10. Tidak, di bulan kedua tidak jadi istihadah. Kenapa tidak jadi istihadah? Ya karena tidak melewati 15 hari. Ketentuan hukum istihadah yang adatnya berubah-ubah secara tidak beratur selama 2 kali putaran, dan ingat masa haid terakhir. Maka perempuan semacam ini yang dipakai acuan itu adalah haid terakhir sebelum istihadah. Haid terakhir sebelum istihadah. Jadi misal perempuan haidnya tidak beratur, kadang haidnya 3 hari, kadang 5 hari, kadang 6 hari, tidak beratur. Ketika mengalami istihadah, yang dipakai acuan itu adalah haid terakhir. Misal haid terakhir berapa? Haid terakhir 5 hari. Maka yang dipakai acuan itu adalah haid terakhir, berarti 5 hari. Tapi sama ada masa tarobus itu. Istihadah di bulan pertama itu ada hukum tarobus. Karena kalau tidak tarobus, tidak tahu apakah dia istihadah atau tidak. Perhatikan halaman 25. Contoh, ini contoh pada keterangan
Keterangan penentuan hukum istihadah yang adatnya berubah-ubah secara tidak teratur selama 2 putaran, dan ingat masa haid terakhir. Acuannya adalah haid terakhir sebelum istihadah. Jadi contohnya, perempuan ini adat putaran haid bulan 1 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 7 hari, bulan keenam 5 hari. Jadi adatnya tidak beratur. 3, 5, 7, 3, 7, 5. Tidak beratur adatnya. Misal perempuan semacam ini mengalami istihadah. Bulan ke-7 istihadah, tapi tidak teratur adatnya dan tidak ingat masa putaran. Yang ingat cuma masa haid terakhir. Di contoh ini ingat misalnya haid terakhir 5 hari, maka yang dihukumi haid adalah 5 hari. Yang dihukumi haid adalah 5 hari. Sisanya istihadah. Nanti mandinya di hari ke-15 atau 16, ada tarobus. Kalau tidak tarobus kan tidak tahu apakah dia istihadah atau tidak. Hukum ini berlaku untuk orang yang adatnya berubah-ubah secara tidak teratur, walaupun tidak 2 putaran. Yang penting ingat masa haid terakhir. Jika dia lupa masa haid terakhir tapi ingat jumlah haid masa haid terakhir, dia lupa. Yang dia ingat cuma jumlah haidnya saja. Contoh, bulan ke-1 haidnya 3 hari, bulan kedua haidnya 5 hari, bulan ketiga haidnya 7 hari. Di bulan keempat dia mengalami istihadah dan dia lupa masa haid terakhir. Yang dia ingat cuma pernah haid 3 hari, 5 hari, 7 hari. Cuma itu doang yang dia ingat. Maka penentuan hukumnya, perempuan semacam ini wajib mandi selama 1 bulan 3 kali. Mandi di hari ketiga, mandi wajib, niat menghilangkan hadas haid. Di hari kelima, mandi di hari ke-7. Karena yang dia ingat itu cuma jumlah haidnya. Kadang haidnya 3, kadang 5, kadang 7. Maka mandinya di hari ketiga mandi, di hari kelima mandi, di hari ke-7 mandi. Dan hukum perempuan seperti ini itu harus tetap sholat, tetap wajib sholat, wajib puasa kalau kejadiannya di bulan Ramadan, dan menyingkiri perkara yang diharamkan. Tidak boleh melakukan perkara yang diharamkan bagi orang haid, seperti baca Quran, membawa Al-Quran, menetap di dalam masjid. Itu harus disingkiri, tidak boleh dilakukan. Tapi sholat wajib dikerjakan.